Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rival Oktanugraha dari SDN Lepu 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Supiati selaku mentor kita. Yang saya banggakan teman-teman Bapak Ibu sekalian seangkatan angkatan 27. Di sini saya akan memaparkan tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 27 ya. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Rival Oktanugraha. Saya itu bekerja di SD Negeri Lepu 1. Jabatannya pengadministrasi perkantoran. Latar belakang dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, serta Peraturan Menteri Pan-RB dan peraturan lain yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen P3K. Next. Waktu dan tempat kegiatan. Yang pertama, pembukaan Zoom meeting kemarin hari Jumat tanggal 26 September di Korwil Brenghapus. Yang kedua, e-learning Zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 29 Oktober di Korwil Brenghapus. Yang ketiga, mentoring dan mentor tanggal 24 sampai 28 Oktober di Korwil Brenghapus. Yang keempat, seminar hasil laporan Rabu 29 Oktober 2005 di Korwil Brenghapus. Dan terakhir, penutup Jumat 7 November 2025 di Korwil Brenghapus. Ini visi dan misi Kabupaten Semarang mewujudkan Kabupaten Semarang berdikari, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Terus visi dan misi Kabupaten Semarang: 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan yang berbasis pada industri, pertanian, pariwisata atau disingkat Intan Padi, perdagangan dan jasa, serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pemerintah yang baik, bersih, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. Yang keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kelima, meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Nomor 6, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Nomor 7,
meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, serta melestarikan seni dan budaya lokal. Nah, ini pilar budaya kerja kabupaten, yaitu ada dua. Yang pertama, core value ASN, mengadopsi nilai dasar aparatur sipil negara sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua, employer branding bangga melayani bangsa, membangun kebanggaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini ASN berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya ini rencana hasil kerja tahunan saya. Yang pertama itu melaksanakan pengelolaan Dapodik, dan yang kedua melayani kebutuhan data seperti Sarpras, data guru, data karyawan, dan data siswa. Itu seperti yang tadi. Untuk tahapannya melaksanakan Dapodik dengan akurat, yaitu yang pertama melakukan pengecekan data Sarpras. Itu yang pertama. Setelah Sarpras kita cek datanya, nanti outputnya yaitu terlaksanakan bantuan terhadap ruang, bantuan buku, bisa bantuan alat peraga, bantuan alat olahraga, dan lain-lain. Itu yang untuk Sarpras. Terus yang kedua, melakukan pengecekan data guru. Outputnya terlaksanakan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan tunjangan, mendapatkan sertifikasi, dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga, melakukan pengecekan data karyawan. Outputnya juga sama, terlaksana kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan tunjangan. Yang terakhir, melakukan pengecekan data siswa. Outputnya kita input data siswa baru. Terus kalau ada mutasi, kita bisa mengeluarkan siswa yang mutasi tersebut. Misal ada siswa yang masuk, juga kita input data seperti penarikan data dari Dapodik sekolah asal ke Dapodik kita. Terus terlaksanakan bantuan BSM, itu bagi siswa-siswa miskin yang kurang mampu. Untuk mendapatkan BSM juga kita harus cek datanya. Itu biasanya penghasilan orang tua harus di bawah 5 juta. Kalau itu di atas, itu walaupun itu miskin tapi datanya di atas 5 juta, itu biasanya tidak akan dapat bantuan BSM. Ya, kesimpulan orientasi hari ini yaitu kegiatan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang memberikan kesempatan bagi ASN P3K untuk memahami nilai dan etika, tugas pokok, serta fungsi ASN P3K. Dengan tugas pelaporan rencana kerja di atas, ASN P3K dapat memahami lebih dalam mengenai peran dan pekerjaannya. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada masukan? Silahkan. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Mas Rifal. Perkenalkan, saya Ratna. Tadi di penerapan nilai-nilai berakhlak disebutkan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif di lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagi kita sebagai tenaga administrasi, penerapannya budaya kerja yang profesional dan kolaboratif itu yang seperti apa?
Baik Mbak Ratna, saya jelaskan budaya yang profesional dan kolaboratif itu, yaitu kita harus berkomunikasi, tidak asal ada tugas langsung kita kerjakan kumpulkan, itu nanti kita yang salah, itu termasuk tidak profesional menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal, sangat memuaskan. Sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau cukup? Oh cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Mas Rival dari Klepu 01 ya. Paparannya luar biasa. Terus RHK-nya juga luar biasa. Tadi itu untuk melengkapi dari paparan, tadi ada pertanyaan dari peserta, pertanyaan yang luar biasa, yang profesional sih kayak ngopo, yang seperti apa kita harus profesional. Tadi jawabannya juga sudah bagus, jadi saya tambahkan, tapi sudah bagus tadi jawabannya. Kita profesional itu memang kalau kita ada tagihan segera dikerjakan. Terus selain tagihan harus dikerjakan, kalau profesional tanpa diperintah dilaksanakan, karena itu sudah profesi kita, tidak usah didikte ya, jadi didikte harus kita laksanakan. Kerja yang profesional. Profesional itu kalau zaman dulu ketika saya masih baru-baru menjadi ASN, profesional itu pekerjaan yang tidak bisa digantikan orang lain. Jadi pekerjaan penjenengan, karena jenengan itu profesional, Bu Guru tidak bisa mengerjakan tugasnya penjenengan. Bahkan kepala sekolah, profesional kepala sekolah ada di manajemen, tidak di pengadministrasian. Maka kepala sekolah kalau tidak penjenengan ajari itu tidak bisa. Contohnya kepala sekolah tidak bisa mengerjakan tugas penjenengan. Itu tugas yang bagaimana? Tugas yang menggunakan aplikasi. Kalau aplikasi yang punya kunci jenengan, kepala sekolah mengerjakan tidak bisa karena bukan bidangnya. Jadi profesional itu pekerjaannya tidak bisa digantikan orang lain. Untuk itu karena penjenengan tadi sudah katakan profesional tadi Mas Rival, maka pekerjaan profesional itu harus penjenengan kerjakan sesuai yang penjenengan paparkan tadi. Penjenengan tepat waktu mengerjakannya, tidak boleh ditunda. Karena saat ini dengan adanya aplikasi, dengan adanya sistem di aplikasi penjenengan, semuanya harus dikerjakan dengan cepat dan tepat waktu. Terutama juga benar nek mencepot terus tepat waktu, salah ya bukan profesional. Tepat waktu, benar, itu yang diharapkan. Terima kasih Mas Rival, semoga paparan penjenengan ini penjenengan laksanakan di sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga sekolah penjenengan menjadi sekolah yang kualitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.